Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya masuk ya, berarti kita semua sehat. Baik, sebelumnya ada yang udah tahu kita hari ini akan belajar tema berapa anak-anak? Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi, pembelajaran 1. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ada 3 pelajaran pada hari ini, yaitu pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga IPS. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu siswa dapat mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulisan, atau visual. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, dan bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Yang ketiga, IPS ya. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, kita buka ya bukunya, halaman 2. Disimak yang ayo berdiskusi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Amati gambar berikut. Ini ya gambarnya. Bisa dilihat di buku masing-masing ya. Dan itu terdapat 2 soal. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar di atas? Silakan yang bisa menjawab. Di situ pemanfaatan sumber energi untuk menjemur pakaian ya. Yang kedua, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Coba tolong sebutkan pemanfaatan energi. Pertanyaan berikutnya yang kedua, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa? Contoh lainnya yaitu pertama, sinar matahari dapat membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau bisa disebut proses fotosintesis. Yang kedua, sinar matahari bisa dimanfaatkan untuk menjemur padi. Yang ketiga, sinar matahari dapat membantu proses pertumbuhan kecambah. Dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 3 ya anak-anak. Di situ ada bacaan, disimak baik-baik. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari.
panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang pertama, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kedua, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Yang ketiga, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi dataran hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Pada panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka kita tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Kita buka halaman selanjutnya ya anak-anak, halaman 4. Ayo mencoba. Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Cobaannya itu basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat yang teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Itu kita lewati dulu, itu bisa dipraktikkan minggu depan ya. Yang selanjutnya langsung ke halaman 6. Ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Disimak baik-baik bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Paragraf 2. Sumber daya alam terbagi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan dampak apa yang sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Paragraf ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak dalam jumlahnya.
Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Paragraf keempat, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang lama. Masih semangat ya anak-anak? Selanjutnya silahkan dibuka halaman 7. Di situ ada 3 pertanyaan. Silahkan dijawab sesuai dengan teks yang tadi sambil dibaca lagi teksnya ya. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui menurut teks di atas. Tadi yang sudah Ibu baca apa saja, silahkan ditulis di situ di kolom jawaban itu ya. Nomor 2, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Pertanyaan ketiga, sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui menurut pendapat kalian. Pendapat kalian itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa aja? Apa yang kalian tahu tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Silahkan ditulis jawabannya. Ibu berikan waktu 15 menit. Nanti kita cocokkan bersama ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Mari kita cocokkan dari nomor 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berdasarkan teks yang tadi ya. Yang pertama itu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Soal nomor 2, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam tadi ada 2, yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kegiatan ekonominya apa aja? Yang pertama di bidang perkebunan ada teh, kelapa sawit, karet. Di bidang pertanian, padi, sayuran, kentang. Di bidang industri, industri batu bara, industri biji besi, dan industri minyak bumi. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Bagian mana yang belum jelas silahkan ditanyakan ya sebelum Ibu tutup. Sudah jelas semua anak-anak? Baiklah, Ibu tutup dulu. Kesimpulannya, sebelum Ibu tutup, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita telah belajar tentang sumber energi, yaitu sumber energi matahari dan sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Semangat ya belajarnya.